akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taifa Mansurah, senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dengan kalian, sahabat Taifa Mansurah, walaupun hanya melalui video ini. Namun, mari kita sama-sama mengambil manfaat yang ada di dalam video ini untuk mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, subscribe ya, agar mengikuti perkembangan video Taifa Mansurah lainnya. Dan tak lupa juga like dan share ke grup WA atau Facebook sahabat untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan tanpa basa-basi lagi. Kisah ini adalah kisah nyata yang mengharukan dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Kisah ini di-share oleh seorang ibu yang memiliki anak atau seorang muslimah yang anaknya terpapar COVID-19 di New York. Kisah nyata yang mengharukan. Mari kita mulai. Diawali dengan sebuah emot tangis dan dilanjutkan tulisan yang berbunyi, kisah putri saya Maryam Qonita di New York yang terkena COVID-19. Di awal-awal datangnya virus ini ke negeri itu, Amerika Serikat maksudnya, di sekitar 1 bulan yang lalu, di mana semua mahasiswa sudah tidak boleh lagi mengikuti perkuliahan di kampus. Bahkan mahasiswa yang dari luar negeri diperintahkan untuk kembali ke negerinya masing-masing. Maryam pun demikian, diminta oleh pihak LPDP untuk segera kembali ke Indonesia, tiket pesawat pun dipesan. Tapi bersamaan dengan itu, dia merasakan sesuatu terjadi dalam dirinya. Dia merasa terkena gejala COVID-19 sepulangnya dari kampus. Tenggorokannya terasa sangat kering dan mulai tidak nyaman. Keesokan harinya, dia mulai batuk-batuk dan mulai pusing serta lemas. Tadinya dia berpikir ini hanya perasaannya saja, karena di mana-mana sudah mulai ramai orang terkena virus ini. Dia mencoba menenangkan diri, namun malamnya dia sama sekali tidak bisa tidur. Batuk kering namun berdahak, dan dahaknya pun berwarna keruh. Barulah malam itu dia cerita kepada ibunya melalui WhatsApp, dan mengabarkan bahwa dia tidak bisa pulang ke Indonesia. Tiket pesawatnya dibatalkan karena dia sekarang sakit. Kami semua sempat shock, tapi kita semua berusaha untuk tetap tenang dan tidak panik, karena pastinya dia butuh kami untuk mendengar apa yang dia rasakan. Kami semua menyarankan agar segera dites atau periksa ke rumah sakit terdekat. Keesokan harinya, persis apa yang dialami juga oleh Bapak Haji Jumeda, Presiden Masjid Al-Hikmah New York. Maryam diminta oleh pihak medis untuk karantina mandiri di tempatnya dia tinggal, tanpa menerima pelayanan medis sekalipun. Maryam menerima kenyataan ini, dan dia harus menjalaninya sendirian. Kami yang di Indonesia tidak pernah berhenti untuk terus memantau dan memberinya dorongan semangat bahwa semua itu pasti bisa dia lewati. Sungguh tidaklah bohong, hari kelima sepertinya dia menangis. Dia tidak lagi mampu bicara. Dia sampaikan kepada kami bahwa dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dia sesak dan tidak bisa bernafas, dadanya seperti terbakar. Dia katakan lewat tulisannya di WhatsApp kepada kami, betapa banyaknya seperti batu-batu besar yang membebani dadanya sampai dia betul-betul tidak bisa bangun. Dia hanya bisa berbaring menahan sesak nafas. Dia ingin minum, dia ingin berjalan ke kamar mandi, tapi dia tidak bisa melakukan itu semua. Dia bilang dia cuma bisa menangis menahan sakit bernafas dan rasa terbakar di dadanya. Pada kondisi seperti itu, dia mengucapkan kata maaf kepada kami. Itulah saat yang paling sakit dalam hidup saya sebagai seorang ibu, jauh dan tidak ada di sisinya. Tapi sungguh, wallahi, saya tidak menunjukkan rasa perih saya kepadanya. Saya katakan, kamu bisa lewati masa-masa ini nak. Kamu kuat, kamu dipilih Allah untuk Allah angkat derajatmu karena pahala sabar yang kamu jalani sekarang. Kemudian saya minta dia untuk tayamum, sholat 2 rakaat sambil berbaring. Lakukan itu dengan bersabar. Setelah sholat, saya minta dia membaca surat Al-Fatihah ke atas di 2 belah tangannya, dan kirimkan surat Al-Fatihah tersebut untuk dirinya sendiri. Sebutkan namamu dan bintimu, lalu mintalah Allah untuk menyembuhkan penyakitmu. Setelah dia selesai melakukan itu, katanya dia sudah lebih tenang. Alhamdulillah, walaupun masih terasa sesak dan panas di dada, dan belum bisa tidur. Saat itu saya ingatkan dia untuk lakukan terapi tapping, agar dia ikhlas menjalani dan menerima sakitnya ini. Sekedar info, tapping itu mengetuk-ngetuk beberapa titik di wajah
dan tangan demi menghilangkan stres, misal di bagian atas mata, telapak tangan, dan lain-lain. Maryam anak yang taat terhadap ibunya. Dia ikuti, dia tapping diri sendiri, dia harus yakini dirinya sendiri bahwa dia ikhlas menerima semua ini karena Allah. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Percakapan tidak lanjut, saya biarkan dia menjalani tappingnya sendiri dan saya pun ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Mengirimnya Al-Fatihah, membayangkan wajahnya, menangis kepada Allah, menyerahkan padanya semuanya dan meminta satu permintaan, yaitu sehatkan dia. Sungguh, itulah hari kelima, hari di mana masa-masa kritis dia terinfeksi COVID-19. Esok harinya dia mengabari bahwa dia sudah bisa bangun, sudah bisa duduk, dan sudah bisa bangun untuk berwudu, sholat subuh. Sungguh, ini sebuah mukjizat katanya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mengabulkan doa-doa kami. Selanjutnya, hari-hari kesininya dia semakin membaik. Dan Maha Suci Allah, di hari yang ke-15 dia sudah berjalan ke supermarket untuk membeli keperluan sehari-hari. Karena selama karantina dia tidak sempat menyediakan kebutuhan dia. Keburu sakit, hanya delivery saja saat dia butuh untuk makan. Alhamdulillah ya Allah, semua sudah terlewati. Maryam sudah benar-benar sehat sekarang. Hari ini, profesornya heran mengetahui Maryam masih berada di New York dan bertanya, apakah Anda selamat? Maryam menjawab, yes, I am. Ummahat, mohon maaf, panjang sekali saya menceritakan kisah nyata. Penyakit yang mendunia ini ternyata telah mampir ke tubuh putriku di New York. Semoga kisah ini menjadi manfaat buat semua. Dan Maryam mohon doa ibu-ibu di sini agar dia senantiasa Allah jaga. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Demikianlah cerita dari ibu yang menceritakan kisah nyata putrinya terjangkit COVID-19 di Amerika Serikat. Wallahu a'lam bishawab.